Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kesehatan, Allah masih beri kita hidayah dan rahmatnya sehingga ringan kaki melangkah datang ke masjid, duduk di majlis ilmu. Subhanallah, ini semua atas dasar rahmat dan hidayah Allah. Kalau bukan rahmat Allah, mustahil bin mustajab kau boleh datang. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan kehariban junjungan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, waktu yang sangat terbatas, mari kita kaji salah satu pesan Rasulullah SAW supaya kita menutup aib orang lain. Saya ingin katakan apa? Tidak ada orang yang tak ada aib. Itu yang pertama. Semua orang pasti ada aib. Makanya kita baca kalimat Subhanallah itu kenapa? Subhanallah, maha suci Allah yang tidak punya aib. Hanya Allah yang tak punya aib. Kita manusia, saya katakan, barangkali saya selalu mengulang-ulang, yang namanya iblis, yang namanya setan, itu tak pernah buat baik. Tak pernah buat baik, namanya setan. Yang namanya malaikat, itu pula tak pernah salah. Ya kan? Jadi iblis tak pernah baik. Kalau malaikat tak pernah buat salah. Nah, kita ni manusia kan, di antara keduanya ada kadang perangai setan, kan? Kadang perangai malaikat. Tergantung tarik menarik terus. Jangan beranggap kau ni tengok tak ada baiknya lah. Oh, itu macam setan lah tu. Kalau dah cakap kau ni tak ada baiknya, berarti siapa tu? Kan setan namanya. Kan ada orang tu, kau ni tak ada baik betul. Kalau tidak, jangan setan lah. Kau tak ada baik. Okey. Jadi sekali lagi saya katakan, saudaraku, tugas kita, jangan sekali-kali kita membuka aib orang. Nanti akan jelas dalam hadis. Saya ingin katakan apa? Kenapa orang masih hormati kita? Itu pertanyaan. Kenapa orang masih respect dengan kita? Kenapa orang masih hormat dengan kita? Kenapa orang masih memuji kita? Jawapan satu. Kenapa? Karena Allah tutup aib kita. Itu dia jawapannya. Allah tutup aib kita. Allahu Akbar. Kalaulah Allah buka aib kita masing-masing, saya nak tanya, ada atau tidak orang nak respect dengan kita lagi? Tak kira lah siapa orang. Apa hutan tak ada aib? Ada, cuma tak nampak. Allah tutup. Kalau Allah buka aib kita agak-agak, ada tak orang respect dengan kita lagi? Tak ada. Ada tak orang yang nak puji kita lagi? Tak ada. Maka saya katakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay? Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk saling menjaga aib, artinya menutup aib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,
La yasturu abdan fil dunya illa satarahu Allahu fil akhirah. Allahu akbar. Tidaklah seseorang menutup aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Sebaliknya, siapa yang buka aib saudaranya di dunia, Allah akan buka aibnya di akhirat. Kadang di dunia dan dibuka. Jamaah, saudaraku, perhatikan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 6. Allah jelaskan betul. Yauma yab'atsullahu jami'a wa yunabbi'u bima amilu. Nanti di hari akhirat, yaumil mahsyar, kata Allah, aku akan tunjukkan, aku akan tengokkan, aku akan pertontonkan, aku akan perlihatkan semua perbuatanmu di dunia. Silakan tengok. Oh, kau dah lupa, kata Allah, kau dah lupa. Aku tak lupa. Tengok. Bayangkan, minta maaf, saya menasihati diri saya sendirilah. Mungkin kesalahan kita banyak, ya. Isteri kita tak tahu kita ada buat hal, ya kan? Allah tahu. Kalau dia buka cuma di akhirat. Dia buka, isteri kita ada situ. Anak kita yang puji kita, sanjung kita, aku, my father, oh very good. Oh, my father, dia tak tahu my father di luar macam mana. Macam good father, ya kan? Sekali anak tengok, oh, kan? Allah tunjukkan. Nah, tapi kalau kita tutup aib saudara kita, tak mau cerita, Allah tutup semua aib. Tutup. Yang Allah tunjukkan yang baik-baik saja. Subhanallah. Itu yang kita harapkan. Bila kita tutup aib saudara kita, yang kita tahu janji, ya, Allah lewat Rasulullah SAW, Allah akan tutup aibnya. Allah boleh saja yang ditunjukkannya yang baik-baik saja. Yang aib, yang pun boleh, tak ada susah bagi Allah. Tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Ya. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, al-muslim akul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim itu saudara muslim yang lain. Kita ni saudara, sesama muslim. Tidak boleh menzaliminya dan tak boleh mentelantarkannya. Ingat, tak boleh menyakitkan, menzalimi dengan cakap, dengan lisan, menyakitkan hati orang, tak boleh. Kadang kita minta maaf selalu. Kau cakap pedih tu, dia tersinggung tu. Aku saja cakap macam itu, astagfirullah. Sengaja pula nak nyakitkan orang. Ini kan perangai yang tak baik. Aku sengaja cakap begitu biar dia faham, biar dia mengerti. Ini yang tak bagus. Betul kan? Jangan menzalimi siapapun. Minta maaf. Jangan mentelantarkan anak, jangan telantarkan mak. Saya kadang-kadang terkejut. Apa kata Melayu, terkejut buruk. Ada anak hantar mak dia mana? Ke panti jompo orang tua. Ada adik atau kakak dekat rumah tua saya. Saya ingin sampaikan bagi siapa pun yang dengar sarahan ini, sampaikan. Ada satu hadis Nabi kata kenapa? Barang siapa yang orang tuanya masih hidup, mak bapaknya masih hidup, atau salah satu masih hidup, siapa yang masih hidup kedua orang tuanya tapi tidak membuat anak itu masuk surga, maka itu anak celaka. Celaka apa lagi? Celaka punya budak, celaka punya anak. Mak bapak ada tak buat dia masuk surga. Bayangkan. Artinya apa? Melihat wajah mak aja pahala, apa lagi kalau kita kasih tolong dia. Kalau dia pakai wheelchair kita tolak, Allahu Akbar. Ada anak geli dengan mak, nak mandikan mak geli, ada. Makanya saya kadang-kadang bila tengok ada orang pimpin mak dia, ajak makan, saya diam-diam dah menangis sendiri. Menangis saya, sedih saya, kenapa?
Ya Allah, kenapa saya nak itu? Ada ulama menangis ya, mak dia meninggal, dia menangis, orang ingat pasal mak dia meninggal, bukan. Ditanya, kenapa Tuhan menangis? Aku menangis kerana pintu surga dah tertutup satu bagi aku. Bayangkan. Jangan mentelantarkan. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa memenuhi keperluan saudaranya, Allah akan memenuhi keperluannya di akhirat nanti. Kalau saudara kita minta tolong, kita boleh tolonglah. Ini tidak, saudara datang ke saudara, cik muka engkau, cik muka engkau. Kadang kita, Allah kasih kita rezeki. Ini satu contoh. Ini biar paham. Kita dah ngaji sekarang. Allah kasih rezeki, taruhlah $2,000, mana kita tahu? Allah kasih lewat mana tak tahu. Tapi adalah 2,000 tetap. Tiba-tiba datang ke adik susah. Tiba-tiba, bang, aku nak pinjam berapa satu boleh tak? Aku susah buat sekarang, bang. Susah. Kita bercakap, sabarlah, cobalah. Itu kita cakap kan, cobalah, sabar. Tapi dia tak kasih juga. Cobalah. Kalau orang mengaji, orang paham ilmu hakikat, seulang balik, kalau orang paham ilmu hakikat, orang paham ilmu tasawuf, yang sedang diuji bukan adik tapi dia. Kau tolong tidak? Allah sedang uji kau tolong tidak? Aku datangkan ujian ini. Allah datangkan adiknya susah, itu gerak Allah yang gerakkan. Allah sedang uji, aku dah kasih kau $2,000, aku datangkan adik kau yang susah, kau tolong tidak? Selama ini kita anggap dia yang diuji, kita yang diuji Allah. Tuh, ini kalau orang paham. Tapi orang tak paham lain. Sabarlah, coba. Kata adik, ini bukan cobaan, bang. Ini betul. Astagfirullahaladzim. Kalau ada saudara minta tolong, tetangga minta tolong, jangan takut-takut. Saya alhamdulillah ya, setiap Jumat jemaah kasih anak yatim makan, alhamdulillah banyak. Sekarang ada 4 panti asuhan, 6 panti asuhan setiap Jumat. Semua duit jemaah alhamdulillah saya. Wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min qarbi. Barang siapa membebaskan seseorang muslim dari satu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Okey. Kalau ada orang kesulitan susah datang jumpa kita. Okay. Atau ada orang berhutang dengan kita. Dia belum mampu bayar. Okey. Kalau kita boleh bebaskan. Ingat ya, saya ingatkan, selalu saya ingatkan. Orang kalau berhutang, kata Nabi, berhutang, tapi ada niat tak mau bayar. Ingat, dia berhutang tapi ada niat dari awal memang tak nak bayar. Itu hukumnya sama dengan mencuri, kata Nabi. Sama dengan mencuri dia. Karena dia hutang dan niat tak bayar. Lain. Tapi kalau ada orang berhutang, dia nak bayar tapi duit tak ada, mungkin dia kena berhenti kerja. Nah, kalau kita boleh lepaskan kesulitannya, okey. Dia ikhlaskan. Kalau ikhlas dia tak bayar, Allah bayar di akhirat lipat ganda. Allah akan bayar jauh lebih banyak. Allah akan bayar nanti. Apa lagi? Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sekali lagi, jemaah yang berbahagia, satu, saya ingatkan, janganlah kita bercerita tentang aib kita pada siapapun kecuali bila minta nasihat. Umpamanya kita ada aib, kita nak minta nasihat dengan ustaz, itu lain cerita. Itu namanya minta nasihat dengan cara membuka aib. Tapi kalau dengan member, aku dengan dia kancing, member kancing, gigi lah. Sekarang kau kancing, besok kau kencing lagi.
Masa baik cerita lah. Tapi kalau kita mana tahu hari ini baik, biasa bergaduh. Bila bergaduh dia cerita. Itu satu. Yang kedua, bila ada kawan suka menceritakan aib orang lain pada kita, suka mencela orang lain pada kita, ini kawan tak baik. Tinggalkan. Kenapa? Kalau dia boleh burukkan orang, kalau dia boleh ceritakan orang yang kita, maka kita pun akan ceritakan dengan orang. Dalam bahasa mudah, tak pakai dengan kawan. Jangan, maka saya katakan, jangan suka menceritakan aib kita pada orang. Betul. Itu penting sekali. Dan jangan suka menceritakan aib orang. Satu hal lagi saya ingatkan. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, saya ingin mengatakan yang penting. Hadis apa? May yattabi' aurata akhihi al-muslim yattabi'ullahu auratahu wa man yattabi'ullahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Barang siapa mencari-cari aib orang lain, dia saja seliti macam-macam mata lah dia sengaja cari-cari aibnya, dia seliti, tanya sana tanya sini, dia nak tahu tu, nak buat berita kan, nak sampaikan orang. Kata Nabi, nanti Allah akan cari salahnya, Allah akan cari salahnya dan Allah akan bongkar, Allah akan hebahkan. Bahayalah ya? Siapa yang mencari aib saudaranya dan menyelidiki aib saudaranya, niscaya Allah akan membongkar aibnya meskipun dalam rumah sendiri. Aib itu tak ada orang tahu, tapi Allah nak bongkar boleh. Bila-bila Allah nak bongkar boleh. Jadi mudah-mudahan dengan berbahagia, kajian kita satu, kita belajar. Yang pasti kita punya aib. Selagi kita punya aib, Allah tutup. Selagi kita orang puji kita, orang akan respect kita. Maka kita bersyukur pada Allah, Allah tutup aib kita. Yang kedua, jangan pernah cerita aib kita dengan orang. Jangan. Kecuali kita nasihat dengan orang yang betul-betul faham. Dan jangan suka menceritakan aib orang. Nanti kalau Allah buka aib kita lagi nanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Karena waktu terbatas kita ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.